Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang berjudul tentang kekerasan pada generasi penerus bangsa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana perasaan Anda bila melihat kekerasan pada generasi penerus bangsa? Lalu bagaimana pula bila hal itu terjadi di sekitar kita? Lalu bagaimana terjadi pada diri kita? Mungkin seseorang yang kita sayangi nanti bisa saja menjadi korban kekerasan. Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan tindakan-tindakan pelajar yang tidak dapat kita duga. Kekerasan demi kekerasan terjadi di kalangan pelajar di Indonesia. Hal ini diyakini sebagai dampak perkembangan arus globalisasi dan modernisasi. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita menjalin rasa persatuan dan kesatuan agar kita bisa menjadi generasi yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Maka daripada itu, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain untuk menghindari tindak kekerasan antar pelajar, serta kesadaran diri terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan. Dewasa ini, dunia pendidikan telah banyak dinodai oleh tindak kekerasan. Aksi kekerasan yang dilakukan pelajar zaman sekarang sangat terlihat. Contohnya, aksi saling membuli sesama pelajar, pertengkaran akibat hal-hal sepele, budaya senioritas, dan tawuran antar pelajar yang penyebabnya juga hal sepele. Teman-teman yang saya cintai, dalam hal ini masyarakat awam pada umumnya mungkin masih banyak yang belum menyadari akan hal ini. Sering kita jumpai di kalangan pelajar SMA pada orientasi siswa, ketika seorang junior diberi wewenang untuk memperkenalkan dan mendekatkan lingkungan sekolah kepada junior, kadang disalahartikan dengan kekerasan, yaitu bully yang merupakan kepuasan tersendiri bagi para senior, sehingga hal ini akan menjadi kebiasaan yang kontinu atau turun-temurun. Kenapa tindakan-tindakan kekerasan itu bisa terjadi di kalangan pelajar? Kekerasan antar pelajar bisa diakibatkan karena banyaknya tayangan televisi, film, maupun sinetron yang menayangkan tindakan-tindakan kekerasan. Faktor pendidikan, karakter di sekolah, kurangnya mengontrol emosi diri, minimnya pengawasan orang tua, lingkungan, pergaulan, dan adanya budaya senioritas. Menjadi generasi muda yang bisa diandalkan dan dibanggakan ini hal yang sangat penting. Kita harus mampu menjadi agen pembaharu lingkungan kita. Masa muda adalah masa yang penuh semangat. Mari kita bertindak ke arah yang positif. Kita buat diri kita menjadi contoh kebaikan yang mampu menularkan semangat kepada rekan-rekan kita yang lain. Rekan-rekan yang berbahagia. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata tawuran, perkelahian antar pelajar. Bahkan sekarang ada kasus anak SD yang memukuli temannya hingga tewas hanya karena meminjam uang sebesar Rp5.000. Sungguh miris mengingat generasi muda Indonesia yang kita harapkan dapat mengharumkan bangsanya justru malah berperilaku brutal. Tawuran yang terjadi tanpa ada sebab yang jelas hingga adanya geng-geng yang pelajar yang sering melakukan tindakan kekerasan pun sudah menjamur. Sepertinya kita perlu mengingat kembali dan lebih meresapi apa dampak dari akibat tindakan kekerasan antar pelajar. Bukankah penduduk setempat yang akan terkena dampak menjadi korban apabila seseorang atau suatu kelompok tertentu melakukan tindak kekerasan? Kawan seperjuangan, pelajar adalah generasi bangsa yang akan mengambil alih untuk kepemimpinan. Apabila sekarang mereka sudah terbiasa dengan tindak kekerasan, kita tidak akan dapat membayangkan bagaimana jadinya bangsa ini nantinya. Agar Indonesia bebas dari kekerasan antar pelajar atau di dalam dunia pendidikan, maka tumbuhkanlah niat belajar, menjalin rasa simpati dan pengertian, menciptakan suasana riang, menciptakan rasa saling memiliki dan kasih sayang sesama pelajar, menunjukkan teladan yang baik, jaga emosi diri, menjalin solidaritas yang tinggi dalam lingkungan. Kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita hentikan kekerasan sama pelajar. Jalinlah rasa persatuan dan kesatuan agar kita bisa menjadi pelajar yang lebih baik dan akan membawa nahkoda negeri ini ke arah yang lebih baik. Stop bully, stop senioritas, dan stop perkelahian maupun tawuran. Saya berdiri di sini menyampaikan yang saya anggap benar dan saya yakini bukan untuk membela atau untuk menyudutkan suatu kaum. Saya di sini
hanya ingin semua generasi penerus bangsa untuk saling menghargai satu sama lain dan tidak terjadi tindak kekerasan. Tentu, dalam demokrasi pasca reformasi tahun 1998, demokrasi adalah salah satu paham barat yang kita adopsikan. Maka dari itu, saya bebas berpendapat selama itu tidak merugikan dan merampas hak orang lain. Bagaimana bila nanti yang mengalami tindak kekerasan yang tumpah darahnya itu adalah orang yang kita sayangi? Tentu Anda tahu kalau waktu tidak dapat diputar kembali dan tak akan ada guna sesal yang datang kemudian karena tidak bertindak. Saya berbicara di sini bukan sebagai penganut paham komunisme, sosialisme, liberalisme, nasionalisme, dan lain sebagainya. Tapi apa yang saya jelaskan sejak tadi tidak lain adalah mengatasnamakan kemanusiaan dan semangat nasionalisme. Biarlah bangsa menjadi apa yang dia cita-citakan. Dan jika Anda adalah bagian dari bangsa, maka sudah sepatutnya Anda bercita-cita. Untuk itu, sebagai pemuda bangsa, kita harus mencintai bangsa ini dan mempertahankan keutuhan bangsa. Tentu, jika Anda ingin bangsa kita mencapai cita-cita yang luhur, maka Anda tidak akan mendiamkan dan membiarkan tindakan kekerasan terjadi lagi pada generasi penerus bangsa. Demikian uraian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda!